Bangsa Indonesia tengah memasuki tahapan pilkada. Dalam dinamika politik lokal, aroma primordialisme jelas lebih kental. Politisasi identitas adalah isu yang seksi untuk meraup simpati dan memenangi kontestasi. Menurut cendekiawan Yudi Latif, politik identitas ada yang good, bad, dan ugly. Agar kita mudah memahami politik identitas yang bad dan ugly, kita sebut saja politisasi identitas. Tidak lama lagi, suhu politik di daerah akan meninggi. Ketua Bawaslu bahkan memprediksi hawa panas pilkada akan lebih kuat dibandingkan Pilpres tahun ini. Rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia sempat diwarnai kegaduhan terkait aturan atribut keagamaan. Apakah ini pertanda politisasi identitas kembali dijadikan komoditas? Ulama progresif NU Kiai Ahmad Siddiq menggaungkan konsep trilogi ukhuwah untuk memperkuat persatuan di tengah kemajemukan. Memungkas politisasi identitas adalah tema diskusi pekan ini. Sudah hadir di studio narasumber kami. Yang pertama, mantan Gubernur Lemhanas, Profesor Dr. Ermaya Suradinata. Selamat malam, Prof. Ermaya. Malam, apa kabar, Mas. Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan juga sudah hadir bersama kami Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Pak Kiai, selamat malam. Apa kabar, Pak? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kami Dekan FDKOM UIN Jakarta, Dr. Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mas Reza. Kabar baik. Kabar baik. Saya langsung ke Anda ya, Mas Gun-Gun. Kalau kita lihat polemik yang terjadi di HUT ke-79 Republik Indonesia pekan lalu, itu kan sempat ada polemik soal pemakaian jilbab bagi paskibraka putri, begitu ya. Nah, kegaduhan ini apakah Anda melihat sudah mengarah pada indikasi munculnya politisasi identitas? Iya, kata politisasi itu kan sebenarnya membuat keadaan menjadi politis. Itu maknanya. Kalau politik sendiri aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Ya kan, dalam arti luas. Dan dalam konteks dimensi politisasi, ada upaya atau tindakan yang sebenarnya secara faktual sudah diterima, tetapi kemudian menjadi politis. Contoh ya, saya kasih contoh. Keragaman, itu kan faktual kan? Jadi realitas kan? Ketika Indonesia berdiri dan berkonsensus atas nama keragaman, sebenarnya kan berarti menghormati keberbedaan, suku, agama, ras, antar golongan. Ekspresinya secara simbolik pun kan dihargai, seperti misalnya ekspresi penggunaan jilbab. Maka ketika satu yang faktual sudah diterima, dan kemudian ada upaya membuat keadaan itu menjadi politis, pasti akan muncul yang disebut resistensi. Kenapa? Karena akan melahirkan paradoks. Kan Indonesia sendiri sudah jelas berbeda agama, berbeda suku adalah sebuah berkah. Keragaman menjadi realitas sosial. Jadi ketika misalnya 17 Agustus kemarin sebelumnya ya, itu menjadi rame soal penggunaan jilbab, itu menurut saya ada politisasi dalam konteks membawa sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional. Kan kita ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, itu adalah bingkai atau nilai dasar fundamental yang menempatkan keindonesiaan itu memang pada dasarnya menghargai keragaman. Nah, ini jangan sampai kemudian kita terjebak pada gejala groupthink. Ini dalam teori groupthink teori ya, Irving Janis itu mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit untuk lepas ya dari satu hal yang menjadi batasan afiliatif kekelompokan. Ya, misalnya kita mengambil sesuatu yang seolah-olah itu karena inferior atau karena misalnya merasa kita tidak sependapat atau karena kita merasa bahwa kelompok kita lebih tinggi atau apapun, termasuk juga otoritas. Ini bicara otoritas juga. Sehingga kemudian kita kerap kali sukar keluar dari kekelompokan kita. Kan primordial itu ada primordial agama, primordial suku, kekerabatan, yang itu melahirkan banyak sekali ekses turunannya, seperti misalnya radikalisme, apakah itu dampak? Iya. Kemudian misalnya nepotisme, apakah itu dampak? Iya. Termasuk juga etnosentrisme, itu juga jadi dampak, yang sebenarnya itu buruk sekali. Padahal misalnya kita sudah berkonsensus, satu tanah air, ya kan, satu bahasa, satu bangsa, sebagai satu konsensus kebangsaan kita, Sumpah Pemuda, dan ketika mendeklar negara merdeka, berdaulat, maka kita punya landasan nilai, salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Ya, Iya kan? ya, Prof. Ermaya, tentunya fondasi kita adalah Pancasila. Ya, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai filosofis Grondslag, bahwa fondasi negara kita jelas Pancasila begitu. Tapi apakah Anda melihat kehidupan demokrasi kita justru saat ini semakin meninggalkan nilai-nilai Pancasila? Anda pandangannya seperti apa? Ya, jadi betul bahwa landasan kita adalah dari Grondslag tadi, dan kita tentu negara hukum, tapi juga harus dilakukan secara bersamaan, harus dengan Weltanschauung. Mengapa harus ada Weltanschauung? Karena landasannya adalah, pijakannya adalah bangsa kita, tetapi pemikirannya itu harus luas, mengglobal, mendunia. Itulah maka peran geopolitik dalam konteks bagaimana menanamkan nilai-nilai diri kebangsaan yang disebut dengan Volksgeist, ya, itu pandangan daripada Karel van Savigny, menyatakan bahwa suatu bangsa yang besar selalu menghormati perbedaan. Dari mana? Itu dari jati diri bangsanya. Dengan apa? Dengan kebangsaan dari bangsa-bangsa itu sendiri yang ada dengan keberagamannya. Itu harus dijadikan bagaimana suatu bangsa itu bisa bersatu, baru bisa menjadi sebuah negara. Ya. Nah, kalau tidak dipersatukan, maka mereka ini sulit untuk bisa dijadikan sebuah bangsa yang besar. Contohnya apa? Indonesia ini kan penuh dengan suku, budaya, adat istiadat, kemajemukannya luar biasa. Ini resistensinya sangat tinggi, rentan untuk bisa disatukan kalau tidak dirajut kebangsaannya itu tadi. Makanya itu disebut dengan pandangannya harus Weltanschauung, itu agar kita jauh melihat ke depan. Jadi makanya wawasan kebangsaannya diperkuat. Wawasan kebangsaan dari nilai jati diri kebangsaan itu sendiri. Itu yang harus dijadikan landasan. Nah, kalau kita tidak melihat seperti itu, maka akan dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan agnosia politik namanya. Akan dipengaruhi oleh mereka-mereka yang memang dalam kita kan ada trias politika tuh. Pandangan seperti ini kan masing-masing ingin memajukan suatu kelompoknya. Padahal hidup dalam kebinekaannya. Kalau kita tidak mengelolanya, kemejemukan seperti ini, maka bisa jadi itu akan dibawa ke dalam proses agnosia politik. Apa itu agnosia politik? Lupa jati dirinya, lupa terhadap bangsanya, berbeda-beda, dia seolah-olah dia ingin menang sendiri. Nah, ini tidak bisa. Karena bangsa Indonesia ini harus bisa menerima, menghormati perbedaannya. Ya, perbedaan sebuah fitrah yang memang harus disyukuri begitu itu oleh ada bangsa dalam Indonesia. kebinekaan. Baik, kalau begitu saya langsung tanya ke Pak Kiai, tanggapan Anda nih, Pak Kiai, soal trilogi Ukhuwah. Ini menarik kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan trilogi Ukhuwah ini yang diharapkan juga menjadi fondasi pembangunan di Indonesia. Bagaimana trilogi Ukhuwah ini bisa menjadi solusi begitu ya untuk semakin merekat persatuan dan juga kesatuan serta menjawab tantangan kehidupan beragama di Indonesia saat ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa Founding Fathers Nahdlatul Ulama telah meletakkan dasar-dasar untuk bagaimana kita hidup bersama, hidup sosial bersama dalam hal sosial, politik, dan lain-lainnya. Karena apa? Kok ada dasar ini? Yaitu dasar bagaimana kita adanya trilogi ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Itu karena pada prinsipnya bahwa kita lahir itu dalam perbedaan. Bahwa Tuhan, Allah menciptakan kita itu dalam perbedaan. Itu pada intinya. Makanya Allah pun menyampaikan bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia, kita ciptakan Anda itu sesungguhnya berbeda-beda. Beda dalam hal macam-macam. Bahasanya ya beda, ras kita juga beda, performan penglihatan macam-macam juga beda. Tapi perbedaan ini itu tuh untuk tidak saling menafikan. Perbedaan ini dalam ajaran agama kita lita'arofu, to know each other, to understand each other, untuk saling mengetahui, saling memahami. Karena apa? Dalam perbedaan itu adalah
intinya untuk saling membutuhkan, untuk tidak saling menafikan. Coba bayangkan, kita makan bakso nih. Dalam satu bawel bakso itu kan ada perbedaan-perbedaan. Ada mie, ada saus, ada kuah, ya. ada baksonya. Beda toh? Tapi tidak disebut bakso kalau tidak ada ini semua. Begitu pula dalam hal kopi susu, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Tidak disebut kopi susu kalau tidak lengkap dengan itunya. Nah, semuanya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah yang disebut ukhuwah. Ukhuwah, persahabatan, connectivity, persambungan, persaudaraan. Maka konteks ukhuwah dalam satu kelompok entitas Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Jadi di Islamnya ya harus bisa ukhuwah, brotherhood, bisa bersatu. Tapi dalam konteks antar manusia yang berbeda-beda agamanya, bahkan berbeda rasnya, berbeda macam-macam golongannya, itu kita harus menyatu dengan ukhuwah basyariah. Nah, di atas itu ada Islamiyah, ada basyariah yang berbeda-beda. Ingat, di atas itu ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan. Yang ini harus betapapun beda di ujungnya, di sini harus tetap sama. Karena sesungguhnya prinsip dalam menyatukan identitas. Karena punya identitas sendiri-sendiri kan, bakso identitas sendiri, mie identitas sendiri, Islam identitas sendiri, partai PKB identitas sendiri, Golkar, Nasdem identitas sendiri. Nah, itu sebutannya annal huwiyah ala annaha al masyair al mawjudah dakhila syakhs awil mujtama fima yata'allaqu bil asya allati tusawihi aw tumayyizuhu anil akharin. Bahwa identitas dapat disebut sebagai perasaan yang ada dalam diri seseorang atau suatu komunitas terkait hal-hal yang menyamakan atau membedakan mereka dengan orang lain. Jadi ketika kita kumpul di NU, perasaan, kenapa orang mau kumpul di NU? Karena perasaan minimal ada yang mengikatnya. Kenapa kumpul di Muhammadiyah? Kenapa kumpul di Nasdem? Karena ada perasaan yang mengikatnya. Begitu pula kumpul di komunitas kita. Tapi itu tadi kalau komunitas-komunitas atau identitas-identitasnya berupa partai, agama. Nah, tapi di atas itu ada basyariah ya. Dan di atasnya lagi ada watoniyah. Watoniyah, basyariah. Inilah lem perekat kita jangan sampai rusak. Kita bisa berbeda-beda ini, keinginannya beda. Saya sama Pak Profesor nih, Profesor senang minum teh, saya kopi. Sudah jelas beda kopi dan teh, tapi ketika teh dan kopi berbeda, nggak usah berantem. Kalau mau berantem, lebih baik itu tanda-tanda saja. Akan keluar berkah, seperti gelas ini dengan gelas itu ketika dirak, mau dibikinin kopi, itu berantem dulu, bunyi tekak teklik tekak teklik tekak teklik. Nah, ini menarik. Ternyata itu tanda-tanda mau keluar kopi. Iya, nah ini akan menyambung pembahasan atau diskusi kita selanjutnya ya soal pernyataan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pernah mengungkapkan begitu ya, pernah mengatakan bahwa upaya mempertentangkan Pancasila dan agama justru terus terjadi saat ini. Nanti kita bahas lebih jauh lagi soal itu, pemirsa. Kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.